Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah, bunda dan juga sahabat Assalam. Selamat datang kembali di podcast Parenting TK Assalam. Sharing is caring. Wah, hari ini tetap dengan Miss Tina di sini ya, host kita pada hari ini, dan juga saya sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Nira Mulansari, SPCM Psikolog. Hai Ibu Nira. Hai Miss Tina. Ibu Nira, Miss Tina hari ini mau membicarakan atau kita berdiskusi mengenai satu hal yang sedang tren banget dan mungkin tidak semua orang tua tuh paham ini tuh apa ya gitu. Nah, ini dia Bu Nira, judulnya itu kita punya parents burnout. Oke. Parents burnout. Pasti parents di rumah di masa pandemi ini ada yang lagi burnout juga. Iya, benar sekali. Iya. Pastinya ya, adalah 1-2, mungkin banyak juga ya. Atau mungkin tidak tahu kalau dirinya sedang mengalami burnout. Iya, gitu. benar sekali. Gimana Bu Nira? Ya, jadi bahasan kita kali ini kan tentang burnout gitu ya. Parents burnout, walaupun burnout ini bisa terjadi pada siapapun gitu ya, bisa pada di karyawan, anak juga bisa gitu, teachers juga bisa, siapapun bisa mengalami namanya burnout. Nah, kalau untuk parents sendiri, kenapa disebut parents burnout? Di situ orang tua tuh sudah sangat-sangat lelah, sudah kelelahan tingkat tinggi lah, kan ada lelah sedikit, lelahnya naik lagi, sudah sampai ini udah tingkat tinggi, udah sangat lelah, sudah terlalu lelah sekali dengan kondisinya, terutama dalam pengasuhan anaknya. Lebih spesifik ke pengasuhan anak ya. Oke. Jadi bagaimana seorang orang tua itu menghayati bahwa dalam pengasuhan ini kayaknya udah capek banget gitu. Capek banget. Kemudian juga mungkin faktornya banyak sih ya penyebabnya gitu, karena kelelahan, semua dikerjakan sendiri, semua kerjain sendiri, dihandle semua sendiri. Mulai dari beres-beres rumah, kemudian memasak, mencuci dan PJJ anak, PJJ anak. Walaupun itu bukan ibu rumah tangga aja yang merasakan itu, bisa jadi ibu yang bekerja atau orang tua yang bekerja, ayah juga yang bekerja tuh merasakan hal yang sama, burnout juga, karena tugas kantor dia harus dampingin pula, belum lagi si anak minta ini itu gitu kan. Jadi rasanya tuh udah banyak banget gitu bebannya. Kadang sudah tidak tertahankan, pada akhirnya merasa kok diri tuh kayak nggak berarti gitu kan, merasa kadang kok kayaknya mau ngapa-ngapain jadi capek gitu. Ada beberapa jadi banyak ngelamun gitu ya, kayaknya aduh gimana, tiba-tiba menangis gitu kan, tiba-tiba merasa bersedih hati yang nggak jelas kenapanya. Ada yang teriak-teriak histeris karena kesel gitu kan. Jadi gejala-gejalanya seperti itu. Kemudian ada juga yang tadi jadi demotivasi, kayaknya aku tuh udah gak bisa ngapa-ngapain ya, malah jadinya putus asa gitu ya. Putus asa dan merasa bahwa mereka merasa bahwa aku kayaknya nggak jadi orang tua yang baik deh buat anakku. Kayaknya I'm not good enough for my children gitu ya. Iya, benar sekali seperti itu. Jadi pada akhirnya mereka melabeling dirinya bahwa mereka bukan orang tua yang baik gitu, tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan akhirnya frustrasi. Ini menarik Bu Nira mengenai melabeli ya. Kadang kan kita juga nggak tahu ya, ayah bunda dan juga sahabat Assalam di rumah, aku tuh kayaknya lagi stres aja, atau aku tuh lagi parent burnout, atau aku punya disorder sebenarnya. Nah itu gimana sih cara kita bisa mengetahui aku tuh ini apa sih sebenarnya, kenapa kenapa ya gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk stres itu kan awalnya sebelum parents burnout kita juga stres dulu gitu ya. Tapi kalau stresnya itu ada beberapa hal stres yang memang kita bisa tangani gitu. Tangani dalam artian dengan dia refreshing gitu, keluar misalnya me time itu udah selesai gitu kan. Nggak walaupun namanya stres juga dibutuhkan dalam hidup, karena untuk memacu kita untuk bisa bergerak gitu ya. Terlalu nyaman juga nggak baik. Terlalu nyaman juga nggak baik gitu kan, itu kayak nggak ngapain. Kalau misalnya ada stres kan berarti kita akan bergerak untuk aku harus bagus nih, aku harus apa, itu di satu sisi seperti itu. Tapi kalau parents burnout ini karena tadi stresnya sudah levelingnya tadi udah tinggi banget gitu. Yang tadi kita udah refreshing udah, me time udah, tapi kok sama masih gitu kan, kenapa nih kok malah kayaknya kok masih seperti ini gitu kan. Dan
dari hari ke hari itu makin menjadi gitu. Makin menjadi, makin bukannya tenang gitu, makin menjadi was-wasnya makin ada gitu, takut segala macam. Kemudian juga jadi frustrasi dengan diri sendiri gitu kan, gangguan tidur, gangguan makan, jadi kayaknya susah tidur Bu jadinya, jadi cemas pikiran, cemas ya. terus gitu ya. Sampai ada yang jadi kayak kena panic attack gitu karena dia takut kan, dan karena takutnya pada akhirnya badannya udah nggak tahan juga gitu, dia juga udah nggak tahu gimana ya, pada akhirnya larinya ya jadi bisa histeris ya tadi ya, kelelahan itu. Oke, seperti itu. Kalau dari segi fisik lah yang bisa kita screening ke diri kita sendiri, kira-kira apa tuh Bu yang kelihatan banget nih aku lagi burn out gitu ya. Bisa kelihatan sih sebenarnya kayak kantung mata ya, kurang tidur. Makanya jadi panda ya. Panda banget. Paling nggak suka nih mami di rumah kalau misalnya sampai ada panda ya, mata panda itu. Kemudian jadi lupa untuk merawat diri gitu, jadi berantakan gitu ya. Karena tadi bingung kan, yang mana duluan yang harus dihandle sekian banyak, yang pada akhirnya sampai ke diri sendiri pun lupa gitu dia. Misalnya untuk keramas lah, untuk mandi gitu kan, untuk berdandan lah kalau misalnya untuk bunda gitu, untuk mama. Jadi lupa gitu untuk sangat memperhatikan dari apa sih penampilan dia, fisik ya, fisik. Kemudian ada juga jadi sakit ke lambungnya juga. Oh iya, gitu. mungkin ada beberapa ayah bunda dan sahabat asalam di rumah juga ketika memang stres tuh kadang ada yang ke lambung juga ya. Namanya dia sakitnya psikofisiologis. Jadi sakit psikologis yang gejalanya muncul di fisiologis, dalam artian di fisik gitu. Pusing gitu kan, pusing terus rasanya tuh mual gitu, cepet pegal-pegal, itu hal-hal fisik yang bisa dirasakan. Kayaknya kalau sekarang kan mental awareness ini memang harus kita ini ya, mulai kita galakan karena kan di masa pandemi ini sangat rentan sekali orang-orang kena stres gitu ya. Hati-hati nih ayah bunda dan sahabat asalam, jangan-jangan kita tuh kena parents burnout juga gitu. Nah apalagi sih Bu penyebab dari parent burnout ini tuh kira-kira apa aja? Selain tadi pekerjaan yang segitu banyaknya dan kita mulai dari mana ya, jatuhnya jadi kayak bingung sendiri. Gimana? Nah, untuk parents burnout ini biasanya terjadi pada orang-orang yang perfeksionis. Oh, hati-hati ya sama sahabat yang perfeksionis. Segalanya ingin baik, segalanya ingin bagus gitu ya, segalanya ingin tertata sesuai dengan mungkin yang dia sudah rancang gitu, tidak fleksibel jadinya, gitu ada perubahan gitu ya, jadi stres sendiri, pokoknya gitu. Kemudian dia menuntut orang-orang lain harus sama seperti dia, kan nggak bisa ya gitu, nggak sama. Nah di situ karena tuntutan-tuntutan itu pada akhirnya lelah sendiri, kemudian banyak pekerjaan dikerjakan sendiri, bukan ngerasa tadi agak susah percaya ke orang, nanti kalau dikerjain sama dia pasti nggak beres lah, nanti berantakan apa segala macam. Pada akhirnya dia nuntut dirinya, aku bisa ngerjain sendiri, semua dikerjain sendiri, dan mengeluh juga sih, kok kayaknya nggak ada yang mau bantuin aku ya, padahal dirinya sendiri tidak mau mempercayakan kepada orang lain gitu, tidak ada delegasi gitu kan, ya pasti jadi stres lah gitu. Kemudian kurang kerjasama di rumah, apalagi kalau misalnya ayah bunda gitu kan ngerasa apa bundanya lagi ya udah ke mami aja, ke maminya aja, ke mama aja, ke bunda aja gitu ya. Itu kadang ada papinya atau ayahnya yang kadang urusan rumah tangga mah urusan perempuan gitu, jadi kurang mau membantu, kurang kerjasamanya, kemudian kurangnya komunikasi dengan pasangan, dengan orang-orang di rumah gitu kan, mengenai bagaimana perasaan-perasaan dia sebenarnya, mungkin udah kelelahan, di situ pun semua ditanggung sendiri gitu. Kayak dia tuh mungkin tahu tapi bingung untuk memberitahu orang lain nih kayak gimana-gimananya gitu ya. Jadi awalnya sih tadi ya karena ngerasa aku harus handle ini semua gitu kan, karena ya itu ya kadang ada beberapa tuh yang suami istri ngerasa aku nggak enak deh sama suamiku, kasihan gitu kan, udah kerja capek, nanti kalau aku cerita gini gitu nanti kasihan deh. Padahal kita ke siapa lagi kan cerita kalau bukan suami gitu ya, jangan sampai nanti ke tetangga, bahaya gitu. Bahaya banget ya, hati-hati ya bunda sama sahabat. Jadi cerita ya kita harus sharing sama siapa lagi gitu kan, di rumah itu ya dengan suami kita cerita. Nah karena ada perasaan gak enak, karena nanti nyinggung perasaannya, karena nanti merasa bahwa aduh gitu aja masa manja gitu ya. Nah pada akhirnya tanggung semua sendiri, ya lama-lama mah tuh capek burnout. Tapi hati-hati juga nih Miss, kadang kan orang ngerasa bahwa aduh
aku kok kayak gini ya, kayaknya udah gitu dia tiba-tiba sedih gitu ya, udah gitu kadang tiba-tiba menangis, tiba-tiba bisa ketawa, nanti dia langsung cari-cari googling nih, banyaknya gitu. Sekarang kan zaman ya Bu, misalnya kita ada isu apa langsung aja ke Mbah Google, lalu dengan sekonyong-konyong kita mengasumsikan oh ya aku tuh lagi kena ini gitu, dilabelin diri kita sendiri, nge-label diri sendiri bahwa oh aku mungkin banyaknya yang bilang aku bipolar disorder ya kayaknya gitu kan, karena mirip-mirip gitu, ya? Atau mood disorder gitu, padahal kan itu butuh pemeriksaan lebih lanjut, nggak bisa sembarangan. Jadi sebaiknya memang nih kalau misalnya memang ada merasa kalau sudah mulai kayaknya sudah mulai ada nggak enak gitu, ada ketidakseimbangan dalam hidup kita gitu, boleh kita mencari tahu, tapi tidak langsung melabel gitu. Karena kalau misalnya untuk labeling masalah gangguan jiwa, kita harus butuh ahlinya, kita butuh ke psikolog, butuh ke psikiater supaya dapat jawaban yang tepat. Karena kalau misalnya masalah gangguan jiwa ini seumur hidup, saat kita udah mulai diri kita itu udah mulai kebawa sampai seumur hidup. Gitu. Jadi secara mensugestikan diri sendiri, udah ada apa emang orangnya kayak gini, aku tuh ini gitu. Padahal kan belum tentu sebenarnya belum tentu. Sehingga memang harus hati-hati sekali. Betul. Aku tertarik banget nih sama poin dari, ada 2 poin yang aku ingin tanyakan. Yang pertama itu mengenai panic attack dan juga si perfeksionis. Kayaknya gak sedikit ya dari orang tua kita tuh yang perfeksionis ya. Kayak untuk ke anak itu kita bukan nuntut ya, tapi aku tuh pengen anakku kayak gini, kayak gini. Nah, konteksnya nih kalau untuk ke anak usia dini ya, ketika pembelajaran gitu ya, gimana sih orang tua biar nggak burn out nuntut ke anak tuh harus bisa gini gitu. Gimana tuh? Jadi tentunya namanya orang tua kan pasti pengennya sempurna ya. Ada cita-cita untuk anaknya, aku tuh pengen aku gini gitu. Tapi gimana cara nge-balance biar kita juga jadi nggak burn out gitu. Kadang juga ada cita-cita orang tua yang diselipkan gitu kan. Diselipkan, aku dulunya pengen gini loh gitu, dulunya pengen gini, dulunya nggak kesampean juga ke anakku gitu. Nah itu pun nggak boleh sebenarnya. Tadi pertama kalau misalnya supaya tidak perfect itu untuk diri kita sendiri. Kita harus ingatkan bahwa perfect itu untuk diriku. Diriku tuh dalam artian aku pengen menjadi orang yang baik. Aku kalau misalnya mengerjakan tugas tuh rapi gitu kan. Aku kalau beres-beres pengen rapi gitu. Tapi jangan minta orang lain juga harus sama seperti kita gitu. Karena standarnya berbeda, apalagi untuk anak-anak ya gitu. Dan pasangan kita juga nggak bisa sama dengan kita gitu. Cuma tadi kita pun harus fleksibel bahwa kalaupun terjadi kegagalan tidak sesuai semuanya dengan keinginan kita, is okay gitu. Jadi kita harus agak nurunin juga nih gitu ya standar keperfekan kita ya. Nah kemudian si perfectnya ini dia untuk supaya kita tidak memberlakukan pada orang lain dan juga pada anak gitu terutama. Kenali anak itu benar-benar kita kenali, walaupun misalnya itu anak kita sendiri, kadang kita belum paham gitu. Sebenarnya anak kita ini gimana sih karakternya, kemampuannya, kebutuhannya apa. Jadi kita benar-benar harus kenali, anak aku kebutuhannya apa, kemampuannya sampai di mana. Jadi dari situ kita punya standar aku mah misalnya 10, tapi kalau anak aku masih di level 5, oke, kita ambilnya di level 5 gitu. Misalnya dalam pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya anak kita di level 5 ya udah gitu, nggak apa-apa, karena sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dia. Kemudian harus ingat juga tiap anak itu ada usianya dan tahapannya. Tiap tahapan beda. Betul. Sehingga harus sangat memperhatikan tahapan perkembangan di usianya. Misalnya 0 sampai 1 tahun atau 2 tahun apa, 2 sampai 4 tahun apa, 4 sampai 6 tahun apa, itu harus benar-benar kita ketahui gitu ya, harus kita pahami. Kemudian tiap usia juga punya tugas perkembangannya. Dia sudah harus mencapai apa, dia sudah sampai mana. Walaupun nih misalnya udah di usianya 4 sampai 6, tapi ada perkembangan yang belum nih, tugas perkembangannya belum udah umur sekian belum bisa ini ya gitu ya. Kan suka ada kayak gitu juga ya Bu ya. Walaupun misalnya belum bisa tercapai gitu, tapi tadi kita lihat lagi, karakteristik anakku memang agak lebih lama nih dibanding anak lain. Emang kenapa gitu kan? Jadi lebih baik kita fokuskan pada memang secara individual banget gitu. Anak aku memang begini, ya sudah itu yang akan dikejar. Misalnya di usia 5 tahun dia abjad belum bisa dengan lancar gitu kan. Bisa jadi karena memang dia ada hambatan sebelumnya gitu. Kayak kemarin tuh si anaknya ini memang ada speech delay, berarti kan agak terlambat ya, kita mundur gitu kan.
Jadi orang tua nggak bisa maksain bahwa dia harus sama standarnya dengan anak seusianya. Pokoknya umur sekian kamu harus kayak orang lain juga gitu. Iya, gitu ya. gitu. Jadi kita sudah tahu tahapan perkembangan, kita tahu tugas perkembangan, tapi tahu juga nih anakku memang pernah ada delay nggak, gitu, atau misalnya punya hambatan nggak sebelumnya. Betul. Gitu. Jadi memang sangat individual banget. Nah di situ peran orang tua harus sangat memahami karakteristik anaknya. Betul. Jadi penanganannya juga bisa tepat. Jadi orang tua juga nggak stres gitu. Iya. Oh ya udah, memang anak aku begini Iya, gitu. Nggak bisa betul. sama kayak anak orang lain. Nggak bisa sama kayak kakaknya. Nggak bisa sama dengan adiknya. Nggak bisa nggak bisa dibandingin, nggak bisa dibandingin antara satu anak dengan anak yang lain karena perkembangannya beda. Nah ini juga salah satu tips dari Bu Nira nih supaya orang tua di rumah nggak burn out karena keperfeksionisannya gitu. Pokoknya anak aku harus bisa ini gitu ya. Kayaknya sih memang dari situ juga kita menuntut terlalu banyak ya. Jadinya ngerasanya kayaknya aku menyerah ya, atau aku patang udah nggak bisa nih gitu. Ngerasa nge-labeling ya udahlah aku memang kayak gini gitu. Tapi ternyata kan kita bisa ya. Ternyata ya mengetahui terlebih dahulu secara individual tuh anak kita kayak gimana sih gitu, dan jangan dibandingkan dengan anak yang lain, bahkan dengan saudaranya ya dengan saudara sendiri pun nggak boleh gitu, karena tadi itu sangat unik dan individual sekali. Betul. Gitu. Jadi pahami secara spesifik. Kalau ngobrolin anak kan kita bisa ngobrolin diri kita sendiri, kita aja nggak mau dibandingin apalagi anak ya. Apalagi anak ya. Iya, apalagi, dan mereka tuh nggak tahu apa-apa tuh, cuma bengong aja. Apa sih? Kalau kita masih rada ngelawan, apa sih? Kalau anak kecil paling bengong doang gitu kan. Kayak yang tahu aja gitu ya. Enggak kok gitu. Nah, yang kedua yang ingin aku tanyakan nih mengenai panic attack gitu. Apa sih hubungannya si parental burnout ini dengan hadirnya si panic attack ini tuh kayak gimana sih Bu? Ya, jadi saat kita kan sudah kelelahan, kita udah nggak tahu gimana, udah nggak punya jalan keluar lah pada akhirnya. Di situ pada muncul hal-hal yang misalnya harus diselesaikan atau dibereskan, jadi bingung gitu, nggak punya. Yang biasanya kita tahu gitu, tahapannya adalah misalnya kita mau cuci baju gitu ya, cuci baju misalnya gitu. Aduh, PR aku selama aku di rumah adalah cuci baju dan nyetrika. Nah, karena cuci baju gitu, tapi bisa muncul jadi yang kebingungan yang sangat. Pada akhirnya saking bingung, dia udah nggak tahu harus gimana, dia nangis sampai jadi sesak nafas. Panic attack tuh sampai bisa? Iya, larinya ke fisik banget, sesak nafas, pusing, sampai blackout pun bisa. Sampai pingsan. Hati-hati itu cukup banyak juga kasus-kasus gitu ya. Jadi karena udah saking paniknya gitu, cemasnya, aduh gimana, karena kan tadi misalnya aku harus menyelesaikan ini, tapi bingung yang mana duluan. Kemudian rasanya tuntutan itu tinggi banget. Dia bingung harus ngomong kemana juga, udah nggak tahu caranya gimana. Pada akhirnya bisa nangis sampai kejer lah, anak kecil gitu ya, histeris banget. Dan sampai susah nafas, bisa sampai blackout. Ternyata lumayan juga ya, ke fisik kita juga bisa mengganggu banget nih. Akhirnya sama sahabat Asalam sangat beruntung banget nih TK Asalam melalui podcast TK Asalam Parenting dapat menghadirkan narasumber yang bisa menjelaskan kepada kita semua apa sih parents burnout ini gitu. Baiklah, kunci yang paling utama nih Bu Nira kira-kira untuk apa ya? Kita mungkin kalaupun kita sudah mengalami ataupun kita ingin menghindari parents burnout ini, kuncinya apa nih? Satu kuncinya. Kuncinya sebenarnya kita kenali diri kita sih. Kenali diri kita ya tadi ya, maksudnya itu standar kita seperti apa, standar orang lain seperti apa. Jadi kenali diri kita, harus benar-benar kenal diri kita nih maunya apa, bagaimana standar kita seperti apa. Itu. Itu yang paling kunci banget. Kunci banget. Rasanya kalau menurut saya sih itu kunci untuk semua hal ya. Untuk semua hal. Jadi dengan berangkat kita mengenali diri kita maunya apa, kita batasannya sampai di mana gitu. Itu kita punya remnya lah. Kayaknya aku udah nggak bisa deh di sini, udah gitu. Jadi kita bisa break. Tapi kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita sendiri kan kita bingung ya. Udah gitu orang lain juga menolongnya juga bingung, kita sendiri maunya apa sih. Kadang ada satu fase nih orang maunya apa sih gitu. Kita juga bingung dia maunya apa ya. Makanya kita sendiri juga harus tahu, kenali diri kita sendiri mau kita apa, lalu kita juga bisa mengontrol ya Bu ya. Kenali juga kelebihan kita apa, kekurangan diri kita apa. Misalkan kadang suka agak sedikit mungkin tidak terbuka ya. Kayak
kamu tuh kalau disuruh deskripsikan gitu ya 3 kelebihan sama kekurangan kamu apa, bingung. Iya, dan kadang dia kalau misalnya ke saya tuh suka bilangnya gini, kalau kata ibu gimana gitu iya, kalau kata ibu gimana? Gimana sih tahu? Saya kan nggak tahu, saya kan bukan bisa baca pikiran kamu, dan saya nggak tahu gitu kan, justru harus diungkapkan. Dan satu sisi kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih, mungkin sekarang sih mudah-mudahan sudah tidak banyak orang yang merasa kekurangannya lebih banyak dan mereka lebih bisa mendeskripsikan kekurangan ketimbang kelebihan mereka. Kebanyakan pasti udah, kalau aku sih kurangnya aku kan gini tapi dia nggak bisa mendeskripsikan kelebihan apa gitu. Nah, berarti kan itu jadi PR ya. Apa yang terjadi dengan pengasuhan sebelumnya sampai dia tidak punya kepercayaan diri untuk melihat diri ya? Saya punya kelebihan loh. Wah, menarik banget nih. Iya. Di situ kan justru di situ saat kita melihat diri kita positif, kita bisa menyelesaikan yang namanya permasalahan, kita lebih optimis melihat hidup, bagaimana kita merancang kehidupan kita, masa depan itu bisa lebih mudah ketimbang kita melihat yang sisi negatifnya. Terus-terusan aja ke negatif. Ya. Pokoknya bisa ini aku loh, ini kurangi ini gitu ya. Iya. Dan rata-rata kalau ditanya, silakan sebutkan kelebihan dan kekurangan kamu, ya silakan ceritakan. Mulai dari kekurangan. Pasti, dan itu banyak banget kayaknya kekurangannya. Kelebihannya paling 1, 2 gitu kan. Karena kita mikir, iya nggak ya, aku tuh terlalu narsis nggak sih kalau bilang ini. Karena budaya kita juga nggak enakan gitu ya. Kenapa ya kayak gitu ya? Padahal sebenarnya sih, toh kita bukan mau menyombongkan diri gitu. Kayak kita mengidentifikasi diri kita kan. Ya, identifikasi diri kita supaya tadi begitu kita mengidentifikasi diri kita sendiri, kita tahu maunya apa kan. Next step-nya seperti apa. Dan kita tahu misalnya, oh aku tuh orangnya ceria, aku kalau misalnya ceria ini ketemu dengan banyak orang gitu. Dan itu pun bisa menurunkan stres kita sebenarnya kan gitu. Tapi karena tidak bisa mengenali itu, pada akhirnya bingung. Iya, betul. Wah, penting banget nih. Yang satu kuncinya nih supaya kita terhindar dari parents burnout adalah untuk mengenali diri kita sendiri. Kalau kita udah kenal sama diri kita sendiri, ya mudah-mudahan kita nggak nyampe burnout ya. Jangan sampai burnout ya. Jangan sampai. Capek kayaknya, capek banget nih kalau sampai burnout kayak gini. Oke, kita kayaknya udah sampai di akhir. Tapi ada satu yang mau aku tanyain, karena tadi kan katanya stres, parents burnout dengan disorder itu kan agak mirip-mirip nih. Gimana tuh? Kalau misalnya ada orang tuh, aku kayaknya enggak stres, aku kayaknya enggak parents burnout, aku kayaknya aku disorder yang lain deh, Miss. Gimana tuh, Bu? Nah, kalau misalnya sudah di titik itu ya, maksudnya pasti bingung kan sebenarnya saya kategorinya yang mana gitu kan. Tadi sebenarnya dengan kita mengenal gejala-gejala itu sih kita bisa sudah mendeskripsikan, oh berarti aku masuknya ke stres aja, udah having fun lalala udah selesai gitu, baik biasa lagi. Nah, dan level stresnya masih ringan gitu. Tapi kalau misalnya udah berat kan bisa ke parents burnout tadi, jadi sudah burnout bahwa yang mengganggu pola tidur gitu-gitu, itu bisa, oh berarti mungkin aku sudah burnout. Tapi kalau misalnya sudah disorder itu biasanya dia punya waktu. Perbedaannya punya waktu kan. Kalau kita waktunya khususnya di sini ya, di saat masa pandemi ini ya, burnout kan semuanya udah di rumah. Kalau ini dia ada. Jadi kalau misalnya kayak bipolar itu 3-4 bulan dia fasenya muncul. Ada berfase. Ada fasenya gitu. Jadi dan memang kita harus sangat sadari bahwa ini memang sudah berfase atau belum. Sehingga kalau misalnya memang pengen tahu sih lebih mendalam ya tadi konsulkan pada ahlinya. Gitu. Jangan juga jadi nanti udah minum obat ini aja, itu bahaya banget gitu. Ada beberapa ya yang menyarankan untuk meminum obat ya. Itu bahaya ya, bahaya tidak menyelesaikan permasalahan ya. Tidak menyelesaikan. Baiknya sih konsultasikan, misalnya aku kayak mau ke psikiater aja deh gitu, karena punya gangguan tidur juga gitu kan, susah tidur gitu. Udah gitu cemasnya jadi nggak berkurang ya. Silakan ke psikiater gitu, nanti ditangani dengan adanya obat-obatan gitu. Walaupun obat juga nggak lama kok, psikiater juga tahu kan berapa lama harus diberikan pengobatan. Penanganannya lebih tepat mungkin. Iya, lebih tepat. Atau misalnya kayaknya aku pengen ke psikolog dulu deh gitu, karena nggak pengen minum obat-obatan. Gitu. Konsultasi dulu deh, identifikasi apakah memang iya atau bukan gitu ya. Saya udah konsultasi, tapi misalnya ada orang yang lebih religius, dia pengennya aku mau ke ustadz atau ustazah saja, silakan. Tapi cari bantuan ahli gitu. Penting. Nanti nanya ke teman, sama-sama temennya nggak tahu kan, jadi saling identifikasi. Pokoknya aku kayaknya gitu ya. Kayaknya kok jadi barengan. Gitu. Jadinya never ending story. Ya sama aja kita jadi nge-labelin. Kamu sih kayaknya gini ya, kamu kayaknya gini ya. Lebih baik misalkan kalau misalnya ayah, bunda dan sahabat Asalam memang memiliki
masalah ataupun kira-kira kayaknya aku disorder deh, langsung aja ketemu sama ahli ya. Iya, langsung cari bantuan ahli. Betul. Walaupun sekarang kan ada aplikasi betul. Sekarang yang mudah segala hal bisa diakses gitu. Tapi memang tetap saran saya walaupun sudah masuk ke aplikasi itu, kalau ngerasa kayaknya nih saya butuh bantuan lebih baik temu aja langsung dengan baik itu psikiater ataupun psikolog, itu akan lebih membantu ya. Iya. Alhamdulillah. Wah, Insya Allah. Diskusi kita pada hari ini selalu menyenangkan. Sebelumnya jangan lupa ayah bunda semua untuk subscribe dan juga komen dan juga share apa yang ada di YouTube channel kita di TK Asalam gitu ya. Dan juga di sana sudah ada beberapa podcast kita sebelumnya Ibu Nira ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya aku kayaknya pengen nyari judul-judul yang lain nih, boleh langsung aja dibuka channel YouTube-nya dan juga cari-cari di judul-judul podcast kita yang lainnya yang lebih menarik lagi. Ibu Nira sebenarnya masih pengen ngobrol banyak nih, tapi karena keterbatasan waktu juga, jadi kita cukupkan sekian dulu ya Bu Nira ya. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini, juga terima kasih untuk ayah bunda dan juga sahabat Asalam yang sudah hadir di sini, dan juga jangan lupa untuk ditekan loncengnya. Nanti jika ada podcast terbaru dari kita, langsung ayah bunda bisa tonton pertama. Oke deh, terima kasih semuanya. Saya Tina, host pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi di podcast parenting yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu melihat di channel YouTube TK Asalam setiap jam 9 hari Sabtu di podcast Parenting TK Asalam. Sharing is scary. Bye. Assalamualaikum.